Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabar adik-adik semuanya? Cici Yose dan Cici Esi berharap adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan yang baik dan sehat. Kita bersyukur ya, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan meskipun masih secara online. Cici berharap kita di dalam beribadah tetap semangat, tidak mengurangi sukacita kita meskipun ibadah kita masih secara online. Dan Cici juga mengingatkan adik-adik untuk selalu menjaga kesehatan. Oke, adik-adik sekalian, mari sebelum kita memulai kebaktian sekolah minggu kita, Ci Esi dan juga Ci Yose mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau mempersiapkan hati kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Sambil kita menaikkan pujian, marilah Tuhan pimpin saya. Adik-adik sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Untuk kebaikan Tuhan. untuk kebaikan Tuhan Yang boleh kami rasakan. yang boleh kami rasakan Sampai saat ini. sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Karena Tuhan karena Tuhan boleh mengumpulkan kami. boleh mengumpulkan kami Kembali pada hari ini. kembali pada hari ini Untuk datang bersama-sama. untuk datang bersama-sama Memuji. memuji, Memuliakan. memuliakan Nama Tuhan. nama Tuhan Serta mendengarkan firman-Mu. serta mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan Kami serahkan
kebaktian sekolah minggu kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, supaya kami boleh mempersiapkan hati kami dengan baik dan duduk dengan tenang untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik, tetap bangkit berdiri ya. Kita akan menyanyikan pujian. Pujian ini selalu mengingatkan kita supaya kita tidak jemu-jemu belajar Alkitab, belajar firman Tuhan. Dan juga tidak lupa menggunakan waktu kita untuk berdoa. Mari dengan semangat kita menyanyikan pujian Mars Sekolah Minggu. Kita nyanyikan pujian ini dengan semangat. Adik-adik sekalian, kita harus senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan tentunya kita nggak boleh jemu-jemu, harus apa, Ciyose? Ya, cinta akan firman Tuhan. Iya benar. Nah sekarang Ciesi mau tanya sama Ciyose nih, Ciyose ikut kebaktian sekolah minggu bersuka cita enggak? Wah, tentunya bersuka cita. Nah kenapa tuh? Karena Tuhan Yesus sangat baik kepada kita. Betul. Adik-adik di rumah bersuka cita enggak? Wah, semuanya bersuka cita ya adik-adik. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah sangat baik bagi setiap kita. Nah sekarang masih dalam keadaan berdiri ya adik-adik. Ciesi dan Ciyose mau ajak adik-adik sekali lagi untuk memuji nama Tuhan. Kita mau naikkan pujian adalah sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. 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 Wah, pujian ini sungguh luar biasa ya, bahwa dalam kehidupan kita ada sukacita. Nah adik-adik ya, kasih Tuhan juga
terus mengalir dalam kehidupan kita. Seperti pujian, apa Cici? Kasihnya seperti sungai, jadi kasih Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan setiap kita. Seperti sungai yang senantiasa mengalir ya adik-adik ya. Ya, mari kita menyanyikan pujian bersama-sama. Adik-adik masih tetap bangkit berdiri ya. Kita akan menyanyikan pujian kasihnya seperti sungai. Oke, adik-adik sekalian, Ci Esi dan juga Ci Yose mempersilahkan adik-adik untuk duduk. Dan sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau menaikkan pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Adik-adik, ikuti Cici di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah kepada kami telinga
yang mau mendengar mendengar dengan hati yang taat untuk melakukan melakukan firman Tuhan. Kami berdoa Biarlah ya Tuhan, selama firman Tuhan diberitakan, kami boleh duduk diam, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, baik semua ya. Ci Iren senang bisa bertemu dengan adik-adik lagi hari ini. Nah, sudah siap mendengar cerita firman Tuhan? Bagus. Nah, Ci Iren punya cerita nih. Suatu hari ada 2 kakak adik, namanya Adit. Nah, Adit ini adalah kokonya. Lalu adiknya namanya Dodi. Jadi Adit dan Dodi ini, mereka ini suka sekali bermain mobil-mobilan. Suatu hari Mama membawa hadiah buat mereka berdua, yaitu mobil-mobilan baru. Wah, Adit dan Dodi sangat senang. Mereka masing-masing mendapat mobil-mobilan baru. Nah, karena mereka masing-masing sudah punya mobil-mobilan baru, wah mereka langsung main bersama di kamar mereka. Wah, Adit main mobil-mobilannya bum bum bum. Juga Dodi ngeng ngeng. Wah, senang pokoknya. Tapi tidak lama setelah itu tiba-tiba adik Dodi merebut mobil-mobilannya Koko Adit. Hah? Loh, Koko Adit kaget karena mobil-mobilannya direbut oleh adiknya Dodi. Lalu Koko Adit bertanya, "Dodi, kenapa kamu ambil mobil-mobilan punya Koko? Kan kamu sudah punya mobil-mobilan, tadi baru diberikan oleh Mama," kata Adit kepada Dodi. Tapi Dodi bilang, "Ah, biarin aja. Aku mau mobil-mobilannya Koko juga. Aku mau main sama dua-duanya. Punya aku sama punya Koko Adit. Jadi ini buat aku aja mobil-mobilannya." Wah, Koko Aditnya bilang, "Gak bisa dong. Itu kan Mama berikan untuk Koko Adit. Dodi sudah punya satu untuk Dodi. Jadi yang ini Koko Adit yang mainin." "Enggak, pokoknya ini punya aku, Koko." Wah, Kokonya, "Ya sudah, Koko tidak mau bertengkar dengan kamu, Dodi. Karena kamu lebih kecil, tidak apa-apa. Koko Adit mengalah, kamu boleh main sama mobil-mobilannya Koko Adit juga. Koko Adit ambil mobil-mobilan Koko Adit yang lama saja, mau main sama itu saja." Wah, hebat sekali ya Koko Adit, baik. Padahal adiknya tadi yang merebut mobil-mobilan, tetapi Koko Adit mau mengalah, tidak mau bertengkar dengan adiknya. Nah, ternyata Mama tahu loh kejadian tadi. Mama perhatikan waktu Dodi merebut mobil-mobilan Koko Adit. Dan Mama itu senang ketika Koko Adit tidak berbalik marah, tidak bertengkar, malah mengalah kepada adiknya. Kemudian Mama memanggil Koko Adit. "Koko Adit, sini deh, Mama mau tanya sesuatu." "Iya, ada apa, Ma?" "Tadi nih Mama lihat waktu kalian sedang main mobil-mobilan bersama-sama, adik Dodi merebut mobil-mobilannya Koko Adit. Tapi kok Koko Adit
tidak marah ya? Biasanya kalau direbut mainannya marah dan langsung berantem sama adik. Tapi kok tadi tidak? Terus Koko Adit bilang, iya, Koko Adit mengalah karena Koko Adit tidak mau membuat hati mama sedih, hati papa sedih, dan juga hati adik Dodi jadi sedih. Adit tidak mau bertengkar, Adit tidak mau marah-marah kepada adik karena adik lebih kecil daripada adik. Wah, begitu ya kata mama. Iya, Adit itu mau seperti Bapak Ishak waktu dia tinggal di negeri orang Filistin di Gerar. Bapak Ishak, iya Bapak Ishak. Mama tahu kan Bapak Ishak siapa? Bapak Ishak yang anaknya Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Iya, Bapak Ishak yang itu. Oh, memangnya ceritanya bagaimana sih waktu Bapak Ishak di negeri orang Filistin itu? Nah, jadi gini ceritanya. Ternyata ya Adit ingat cerita tentang Bapak Ishak waktu di negeri orang Filistin. Nah, adik-adik, jadi Bapak Ishak ini ya tinggal bersama dengan seluruh keluarganya itu di negeri orang Filistin. Di negeri orang Filistin ini dia tinggal di satu daerah yang namanya Gerar. Apa? Gerar. Nah, di sanalah Bapak Ishak tinggal beserta semua keluarganya, bahkan juga anak-anak buahnya, para gembala-gembalanya Bapak Ishak tinggal di negeri Filistin ini. Dan di negeri Filistin ini dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Abimelek. Raja Abimelek. Nah, Raja Abimelek ini rajanya orang Filistin. Nah, di sana Bapak Ishak ini ya dia adalah orang yang sangat kaya. Sangat kayanya bagaimana ya? Nah, coba adik-adik, orang yang kaya menurut adik-adik itu seperti apa sih? Pasti dong punya sesuatu. Punya apa ya kira-kira kalau orang kaya itu kalau di zaman yang sekarang ini? Iya betul, rumah yang besar ya. Bahkan mungkin seperti istana, di dalamnya ada kolam renangnya, rumahnya bertingkat. Wah, itu tuh tempat tinggalnya orang-orang kaya. Terus apalagi ya selain rumahnya besar seperti istana, mungkin di dalamnya ada kolam renang. Iya, ada mobil. Waduh, mobilnya bagus-bagus ya. Ada yang warna merah, ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Mungkin di garasinya masih ada lagi mobilnya. Nah, orang kaya tuh seperti itu, punya banyak mobil, punya rumah yang besar, punya banyak mobil, terus apa lagi ya? Iya betul, orang kaya pasti punya banyak uang. Wah, uangnya tidak warna-warni, satu warna aja, warna merah yang nominalnya paling besar. Waduh, banyak sekali uangnya kalau orang kaya itu. Nah, Bapak Ishak juga orang kaya, tapi zaman dulu orang kayanya tidak seperti orang kaya zaman sekarang. Punya harta yang banyak tapi dalam bentuk yang beda. Nah, Bapak Ishak ini punya banyak sekali tanah. Nah, bukan hanya punya banyak tanah, tapi tanahnya ini subur-subur, menghasilkan banyak hasil pertanian. Seperti apa ya? Seperti padi atau gandum. Nah, biasanya bisa buat nasi ataupun roti.
roti untuk dimakan sehari-hari. Ada juga jagung misalnya, ada juga kalau buah anggur dan sebagainya. Pokoknya bermacam-macam dan semua hasil taninya itu sangat banyak. Selain daripada tanah dan hasil taninya yang baik dan banyak, ada juga hewan peliharaannya, hewan ternaknya. Apa saja ya? Ya, seperti domba, seperti kambing, ada juga sapi, lembu sapi. Wah, itu banyak. Wah, mungkin kalau adik-adik hitung nih, itu yang ada di gambar. Wah, gak kehitung deh pakai jari kita semuanya. Karena itu sangat banyak. Nah, seperti itulah Bapak Ishak. Dia mempunyai ternak domba dan sapi yang sangat banyak jumlahnya. Karena itu Bapak Ishak disebut sebagai orang yang sangat kaya pada waktu itu. Tetapi adik-adik ya, walaupun Bapak Ishak ini adalah orang yang kaya, dia tidak sombong. Biasanya orang kalau sudah punya banyak hartanya ya menjadi sombong. Tetapi tidak demikian dengan Bapak Ishak. Kenapa ya Bapak Ishak tidak sombong? Karena Bapak Ishak ini adalah bapak atau orang yang sangat mengasihi Tuhan. Dia ini sayang kepada Tuhan. Dia tahu bahwa semua yang dia punya, semua yang dia miliki itu adalah anugerah Tuhan. Dia tidak punya apa-apa sebenarnya, semuanya punya Tuhan. Jadi dia tidak mau untuk menyombongkan dirinya. Dia adalah orang yang sangat baik. Tetapi meskipun demikian, Bapak Ishak ini ya tidak disukai oleh Raja Abimelek. Nah, Raja Abimelek tadi adalah raja di negeri Filistin, di mana tempat Bapak Ishak ini tinggal. Raja Abimelek ini melihat, kok semakin hari Bapak Ishak semakin kaya. Jangan-jangan nanti dia melebihi aku, seorang raja. Tidak boleh ada yang lebih hebat daripada seorang raja di negeri ini. Jadi Raja Abimelek ini iri kepada Bapak Ishak. Kemudian Raja Abimelek ini berkata kepada Bapak Ishak, Bapak Ishak, kamu tidak bisa lagi tinggal di negeri ini. Lebih baik kamu pergi ke daerah yang lain. Jangan di kota atau daerah Gerar di tempat kamu tinggal sekarang. Kamu pergi saja ke sisi lain daripada negeri ini. Karena saya tidak suka melihat kamu di sini lebih hebat dari saya. Wah, Bapak Ishak sedih hatinya adik-adik. Tetapi sekalipun demikian, dia tidak mau bertengkar dengan Raja Abimelek. Dia tetap menghormati Raja Abimelek karena dia adalah seorang raja di tempat itu. Sehingga Bapak Ishak dan juga keluarganya, bahkan dia membawa seluruh ternaknya dan juga anak-anak buahnya, para gembalanya bersama-sama dia pergi meninggalkan kota Gerar itu. Kemudian Bapak Ishak berpikir, kemana ya baiknya dia pergi, karena dia membawa ternak yang sangat banyak sekali. Ternak-ternak ini, kambing domba ini, sapi semuanya butuh makanan. Biasanya kambing domba dan juga sapi makanannya apa ya adik-adik? Apakah dia makan roti? Bukan. Atau dia makan daging? Bukan. Tetapi makan rumput. Nah, sehingga Bapak Ishak mencari tempat supaya ternak-ternaknya ini, kambing domba dan sapinya bisa makan rumput yang banyak. Nah, di situ ada sebuah lembah masih di daerah Gerar. Nah, namanya Lembah Gerar,
ya tidak jauh dari daerah tempat tadi Bapak Ishak tinggal bersama dengan keluarganya. Dia pergi ke sisi lain dari negeri Filistin ini. Jadi ke sebuah lembah, ya lembah Gerar namanya. Nah, di situ Bapak Ishak mendirikan kemah untuk tempat tinggal dia dan juga keluarganya. Dan ternak-ternaknya dibawa ke padang rumput yang ada di situ supaya mereka bisa makan rumput dari situ. Nah, tapi adik-adik, selain kambing domba atau sapi butuh makanan, mereka butuh apa lagi ya? Supaya ketika makan tidak keselak. Iya, harus minum ya, butuh minum. Nah, biasanya harus ada sungai, harus ada danau supaya mereka mendapatkan air untuk minum. Tetapi di lembah Gerar ini tidak ada sungai, tidak ada juga danau. Hanya ada sumur-sumur. Sumur itu pun juga sudah lama tidak terpakai, sudah ditimbun atau ditutup dengan tanah. Jadi tidak bisa lagi digunakan untuk mengambil air. Nah, ternyata di lembah Gerar ini ya banyak sumur-sumur tetapi sudah tidak berfungsi, tidak terpakai. Nah, sumur-sumur ini dulunya yang punya adalah Bapak Abraham, bapaknya Ishak. Nah, jadi Bapak Ishak berkata kepada para gembalanya, "Ayo, mari kita gali sumur ini supaya kita mendapat air. Siapa tahu Tuhan memberikan kita air melalui sumur ini ketika kita menggalinya." Nah, benar saja adik-adik, Bapak Ishak dan para gembalanya mulai menggali satu sumur. Ya, dia menggali dan Tuhan memberkati Bapak Ishak. Dari sumur itu keluarlah air yang sangat banyak. Nah, air ini cukup untuk minum daripada lembu, sapi, ataupun kambing dombanya Bapak Ishak. Nah, adik-adik tahu sumur ya? Nah, ini gambarnya sumur nih. Ini sumur-sumur yang dulu ya. Biasa kalau kita gali sumur, nah kita lihat ada airnya ya sampai dalam, kita ambilnya pakai ada ember ya. Ya, kita tarik dari atas supaya kita bisa ambil airnya, kita bisa minum airnya atau kita bisa pakai airnya untuk mandi, untuk mencuci dan sebagainya. Ya, nah itulah yang dilakukan Bapak Ishak dan para gembalanya dan mereka sangat senang. Ternyata Tuhan memberkati mereka dengan sumur yang airnya sangat banyak. Tetapi, apa yang dilakukan Bapak Ishak dan para gembalanya ini ternyata dilihat oleh para gembala Filistin yang ternyata mereka juga tinggal di lembah Gerar itu. Mereka ini jadi tidak suka dengan Bapak Ishak. Kok Bapak Ishak bisa mendapatkan air yang begitu banyak daripada satu sumur? Wah, mereka langsung mendatangi para gembalanya Bapak Ishak. Lalu mereka berkata, "Hei para gembala Bapak Ishak, sumur ini ada di lembah Gerar. Lembah Gerar ini masih di negeri Filistin, punyanya orang Filistin, punya kami. Jadi kamu tidak boleh mengambil air dari sumur ini," kata para gembala Filistin. Tapi para gembala Bapak Ishak tidak mau kalah. Tidak, ini sumur tadi tidak keluar air karena tertutup tanah. Tapi ketika kami gali, ketika kami buka kembali, baru keluar air. Jadi sumur ini punya kami. Wah, tidak mau kalah para gembala bapaknya Ishak.
Tapi para gembala Filistin juga tidak mau mendengar apa yang gembala Ishak katakan. Tidak bisa, ini punya kami. Tidak, ini punya kami. Wah, mereka saling bertengkar adik-adik. Dan hal ini diketahui oleh Bapak Ishak. Nah, Bapak Ishak menasehati para gembalanya. Sudah, para gembalaku, tidak perlu kalian marah-marah. Tidak perlu kita bertengkar dengan gembala-gembala Filistin ini. Lebih baik kita mengalah saja dan mencari sumur di tempat yang lain. Siapa tahu di sisi yang lain kita menemukan sumur yang ada airnya. Jadi kita tidak perlu bertengkar, berikan saja sumurnya kepada mereka, kata Bapak Ishak. Dan para gembala Bapak Ishak pun mendengar apa yang dikatakan oleh Bapak Ishak. Dan mereka pergi, siapa tahu mereka menemukan sumur yang lain. Nah, benar saja. Mereka pergi ke sisi yang lain dan ada sebuah sumur lagi di sana. Dan oh ya adik-adik, sumur yang pertama tadi ya, sumur yang tadi ditemukan oleh Bapak Ishak lalu direbut oleh orang-orang Filistin, ini namanya sumur Esek. Sumur apa? Sumur Esek. Nah itu tadi sumur yang pertama ya. Nah sekarang Bapak Ishak menemukan lagi sumur yang kedua. Apakah ada airnya ya? Wah mereka mulai menggali dan ternyata wah Tuhan itu sangat baik kepada Bapak Ishak. Di situ juga ada airnya dan sangat banyak. Wah mereka sangat senang sekali bisa menemukan sumur yang kedua ini dan banyak airnya. Tapi kira-kira bagaimana ya gembala-gembala Filistin tadi ketika melihat Bapak Ishak menemukan sumur yang baru? Wah ternyata mereka juga tidak suka, mereka juga hendak merebut sumur ini. Ini juga sumur punya kami, kalian tidak boleh mengambil air dari sini, ini punya orang-orang Filistin, kalian pergi saja ke tempat yang lain. Wah gembala Bapak Ishak sangat marah, tidak bisa. Kalian kan sudah mengambil sumur yang pertama tadi, sumur yang kedua ini kami yang gali, jadi ini punya kami. Tidak, ini punya kami, kata gembala Filistin. Wah mereka bertengkar kembali. Dan untuk yang kedua kalinya Bapak Ishak menasehati para gembalanya. Sudah, jangan bertengkar, tidak perlu marah-marah. Lebih baik kita mengalah saja. Mari kita cari sumur yang lain. Siapa tahu Tuhan masih memberkati kita. Sumur pertama, sumur kedua Tuhan berkati kita. Ada banyak air. Kita cari sumur yang lain dan Tuhan pasti memberkati kita. Ya, ada juga air di sana. Tidak perlu marah, tidak perlu bertengkar. Wah, Bapak Ishak ini hebat sekali ya, dia tidak mau bertengkar, dia tidak mau marah-marah, dia maunya mengalah berdamai dengan para gembala Filistin. Nah untuk sumur yang kedua ini Bapak Ishak ya memberi nama sumur Sitna, karena di situ juga mereka masih bertengkar. Sumur yang kedua sumur Sitna. Nah mereka pergi mencari sumur yang lain ya, dan akhirnya mereka menemukan sebuah sumur. Kemudian mereka gali dan ternyata wah puji Tuhan, mereka juga mendapatkan air dari sumur itu. Wah mereka sangat senang sekali. Lalu kira-kira bagaimana ya gembala Filistin untuk sumur yang ketiga? Tadi sumur yang pertama, sumur yang kedua, mereka marah, mereka bertengkar, mereka tidak mau berbagi. Lalu apakah di sumur yang ketiga ini mereka juga akan bertengkar? Ternyata tidak adik-adik, para gembala Filistin ini heran. Wah dari sumur yang pertama dan yang kedua kok Tuhan itu sangat memberkati Bapak Ishak ya.
Mereka ini jadi terkagum dengan Bapak Ishak, sekalipun 2 sumur tadi sudah direbut, tetapi Bapak Ishak tidak marah dan tidak membalas dendam kepada mereka. Sehingga untuk sumur yang ketiga ini, ya para gembala Filistin akhirnya ya memberikan sumur itu kepada gembala-gembala Bapak Ishak. Mereka mengalah dan para gembala Bapak Ishak pun mau berbagi air dari sumur itu kepada para gembala Filistin. Mereka tidak lagi bertengkar, mereka saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Mereka saling berbagi air dari sumur ini. Dan sumur yang ketiga ini ya dinamai oleh Bapak Ishak dengan nama sumur Rehobot. Sumur apa? Sumur Rehobot. Karena disitulah Tuhan mengizinkan mereka ya bisa menikmati air dan juga hidup damai dengan gembala-gembala Filistin yang ada di situ. Wah, ternyata ya adik-adik, ketika kita tidak bertengkar, kita tidak marah-marah, kita tidak membalas dendam, hati kita jadi damai. Dan Tuhan sangat senang kepada Bapak Ishak dan juga setiap orang yang membawa damai, yang cinta damai, sekalipun diperlakukan tidak baik oleh orang lain, tetapi mau mengalah. Mengalah itu bukan berarti kita kalah, tapi kita mengalah karena kita sayang. Sayang kepada siapa? Kepada Tuhan dan sayang kepada orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, inilah yang dilakukan oleh Adit, Koko Adit tadi. Dia mengalah kepada adiknya karena dia sayang kepada Tuhan dan dia sayang kepada adiknya. Dia tidak mau membuat hati Tuhan sedih dan tidak mau membuat hati mama, papa dan juga adiknya jadi sedih karena mereka bertengkar ataupun saling rebutan mainan. Jadi kita harus seperti Bapak Ishak ya yang cinta damai. Nah, adik-adik Ciiren mau tanya, siapa yang pagi ini sebelum sekolah minggu yang punya adik atau koko cici di rumahnya pagi ini sudah bertengkar? Ayo jujur. Ada? Wah coba. Kalau sebelum sekolah minggu sudah bertengkar dengan adik atau koko atau cici, atau sudah marah-marah kepada mama dan papa, waktu ikut sekolah minggu hatinya bagaimana ya? Iya, tidak damai. Jadinya hatinya masih kesal, ikut sekolah minggunya malas-malasan. Jadi tidak bersemangat untuk memuji Tuhan atau mendengarkan cerita Tuhan. Nah, biasanya juga karena sekarang masih sekolah di rumah masing-masing. Coba siapa yang suka marah-marah di rumah? Belajarnya sama mama tapi nggak mau denger mama ngomong apa. Terus marah-marah sama mama, disuruh apa-apa tidak mau. Terus di rumah juga sering bertengkar dengan saudaranya. Ayo siapa yang sering demikian? Wah coba adik-adik pikir ya, waktu kita mau belajar nih di rumah, belajar sekolah di rumah. Terus kita marah-marah, kita bertengkar, ya kita saling berantem, rebut-rebutan mainan. Waktu kita belajar, waktu kita sedang sekolah di rumah, bisa fokus nggak ya? Bisa konsentrasi nggak ya belajarnya? Iya, tidak bisa karena masih kesel sama adik atau koko cici. Wah, hatinya udah nggak damai. Belajar juga nggak konsentrasi, nggak ngerti apa yang dipelajarin karena sudah marah-marah duluan. Nah, jadi adik-adik tidak boleh ya, kita harus menjaga hati kita damai. Tidak boleh marah-marah ataupun
bertengkar karena Tuhan tidak suka dengan sikap kita yang demikian. Tuhan senang waktu kita bisa mengalah, ya, kita bisa hidup damai satu dengan yang lainnya. Seperti ayat firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita baca ya sekali lagi ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9 nih. Diingat baik-baik dan dihafalkan ya ayat firman Tuhan ini. Kalau kita berkata kita adalah anak-anak Tuhan, maka kita harus seperti Ishak yang cinta damai. Siapa yang mau jadi anak yang cinta damai? Ya, Ciiren juga mau seperti Bapak Ishak yang cinta damai. Supaya hati Tuhan senang. Demikian firman Tuhan, semoga firman Tuhan ini bisa memberkati adik-adik sekalian. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami sangat bersyukur hari ini kami belajar dari Bapak Ishak yang cinta damai. Tuhan, ajari kami menjadi anak-anak yang cinta damai, yang tidak suka bertengkar, tidak suka marah-marah, dan mau mengalah. Kami mengalah karena kami sayang kepada Tuhan, sayang kepada orang lain. Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan yang mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena kami percaya ketika kami mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, Tuhan di surga senang melihat kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar boleh menjadi berkat bagi kita. Cici mengingatkan adik-adik untuk boleh memberikan persembahan, siapkan persembahan dengan baik. Nanti kalau ada kesempatan untuk ke gereja, kita bisa memberikannya kepada Tuhan. Nah, untuk meresponi firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian, Mengikut Yesus Keputusanku. Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus, I have decided to follow Jesus, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Oke adik-adik, mari bersama-sama kita mau berdoa untuk persembahan syukur yang sudah kita berikan. Adik-adik ngikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kami bersyukur karena Tuhan karena Tuhan sudah menolong kami menolong kami sampai saat ini. sampai saat ini. Kami bersyukur
Kami bersyukur untuk firman Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. yang sudah disampaikan. Kiranya firman Tuhan ini Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat boleh menjadi bagi berkat setiap kami bagi setiap kami dan kami agar kami melakukannya melakukannya di dalam kehidupan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang kami baik, juga bersyukur kami juga bersyukur untuk persembahan untuk yang persembahan sudah kami berikan. yang sudah kami berikan. Kami bersyukur Tuhan boleh memberkati Kami bersyukur Tuhan boleh memberkati kedua orang tua kami kedua orang tua kami yang sudah bekerja. yang sudah bekerja. Kiranya Tuhan juga menolong, Kiranya Tuhan juga menolong, memberikan kesehatan memberikan kesehatan kepada mereka. kepada mereka. Tuhan juga kiranya memberkati Tuhan juga kiranya memberkati persembahan yang sudah kami berikan persembahan yang sudah kami berikan agar menjadi berkat agar menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan bagi pelayanan Tuhan dimanapun berada. dimanapun berada. Kami mau berdoa, Kami mau berdoa kiranya Tuhan juga memberkati kami, kiranya Tuhan juga memberkati kami, memberikan kerinduan memberikan kerinduan bagi setiap kami, bagi setiap kami agar minggu depan agar minggu depan kami boleh kembali lagi kami boleh kembali lagi bersama-sama bersama-sama datang untuk beribadah untuk beribadah kepada Tuhan. kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Silakan mengambil waktu teduh, kebaktian sekolah minggu kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, sampai jumpa minggu depan adik-adik.